Saya akan mengucapkan selamat datang kepada dua pembicara kita yang akan memberikan perspektif yang berbeda mengenai ASEAN Green City ASEAN Smart Green City Investment. Jadi sekarang mari kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Abinand Kaul, Director pada Access Partnership Kantor Singapura, yang juga akan memberikan overview singkat dari ASEAN Smart City Investment Toolkit yang sekarang sedang dikembangkan oleh Access Partnership dan bersama dengan Sekretariat ASEAN, dan mungkin juga bisa membantu Bapak Ibu dalam menilai proyeknya. Dan setelah itu kita juga akan mendengar dari Bapak Erlangga Atmaja, Director dari Financial Advisory dari Deloitte Advisory Indonesia. Abinan, silakan. Jadi sebentar kita akan bagi-bagi ada screen di sini mengenai apa yang kami lakukan, siapa kami, dan apa yang menjadi partisipasi kami di dalam ASEAN Masterclass ini. Pertama-tama, terima kasih karena sudah menggunakan di sini. Jadi di Access Partnership ini kami sudah menjadi sangat beruntung ya berpartner dengan ASEAN di aspek yang berbeda dari organisasi keberlanjutan ini. Kami dan juga review dari proyek pembangunan infrastruktur ASEAN yang diinisiasi oleh ASEAN, dan sekarang ini ada studi yang sedang berlangsung di mana kami mengembangkan Smart City Investment Toolkit. Jadi ini adalah beberapa area yang sedang kami kerjakan. Tapi coba kita slide berikutnya. Cepat saja kami tidak akan terlalu mendetail, tetapi Anda tahu bahwa ASEAN Smart City Journey ini dari MPAC ini dengan adanya investment toolkit ini sudah menjadi perjalanan yang kurang lebih sudah lebih dari 10 tahun ya, dan kami sekarang sudah melihat Smart City keseluruhan ekosistemnya. Tetapi salah satu yang sangat digarisbawahi adalah salah satu tantangan yang kami hadapi adalah mengenai aspek pembiayaan untuk Smart City ini. Dan saya akan bicarakan sedikit mengenai apa yang kami sekarang coba mengerti mengapa ini adalah sebuah tantangan. Jadi toolkit yang kami sedang kembangkan untuk ASEAN ini dan EMS akan membantu untuk membahas menanggapi tantangan dan isu-isu ini. Berikutnya ya. Jadi seperti yang kita bilang, idenya adalah ide dari toolkit ini adalah untuk membantu adanya pengertian dari tools dan instrumen yang tersedia untuk proyek-proyek smart city. Ini juga nggak cukup hanya untuk bilang, oh ini loh yang tersedia, tapi kami juga mencoba untuk mengerti kondisi-kondisi sekitarnya dan aspek apa yang dibutuhkan, gapnya apa di negara-negara anggota ASEAN sekarang. Dan kemudian untuk mengidentifikasi area untuk peningkatan kapasitas, praktek terbaik juga yang bisa digarisbawahi. Jadi itu sebenarnya objektif dari hal ini. Kami memulai studi ini berikutnya. Seperti yang dari semua studi di sini, ngobrol dengan berbagai pemangku kepentingan, kami juga berbicara ke 80 kurang lebih stakeholder, pembuat kebijakan, official-official dari Kota Pintar, Smart City, dan juga para ahli dari sektor swasta. Tentu saja juga dari sisi pembiayaan, dari sisi developer juga. Kemudian apa aja sih yang memang dibutuhkan di dalam proses pembuatan Smart City di ASEAN. Slide berikutnya. Jadi kami fokuskan ke 4 hal. Kami melihat terutama COVID kan memang sudah mengubah banyak hal ya, dan bagaimana itu mendefinisikan atau meredefinisikan Smart City di setiap negara. Bagaimana karakteristik dari Smart City tersebut, kemudian tren apa saja yang berdampak pada pembangunan dari Smart City di ASEAN ini. Apakah ada yang baru, apakah ada yang berbeda, eh, apakah definisinya sudah meluas gitu ya. Dan kemudian kami juga bicara mengenai tantangan-tantangan pembiayaan dan financing, apa saja yang bisa dilakukan, dan kemudian tentu saja fokusnya untuk studi kami adalah untuk mengerti bagaimana toolkit ini bisa membantu dan membentuk toolkitnya, beberapa fitur di sana, bagaimana kita bisa menanggapi tantangannya yang dihadapi oleh kota-kota di sini untuk bisa mencapai pembiayaan dari Smart City. Jadi itu saja dari kami. Sebentar mungkin uh, saya terbuka untuk sesi tanya jawab kalau memang dibutuhkan. Slide berikutnya.
Jadi kami melihat 6 tren dan ini datang dari diskusi dengan pemangku kepentingan, dengan satu sama lain, organisasi juga, tantangan-tantangan yang memang, harga energi, harga harga oil, banyak banyak kota-kota yang, eee, terhambat ya, terutama setelah Covid banyak orang ngomongin mengenai manajemen kesehatan data, sistem sanitasi misalkan. Terus kemudian melihat bagaimana nih dengan digital nomad, dengan, tren, remote working. Resiko-resiko iklim juga, sekarang ini di mana kita ada COP, COP di, UAE, di mana kita ngomongin resiko iklim misalkan, bagaimana ini, kota-kota akan berevolusi ke arah sana. Kemudian ada inklusivitas dan aspek penting tidak hanya dalam penggunaan, tetapi juga aspek scaling, menskalakan ya, bagaimana orang-orang bisa, nanti tergabung dengan smart city tersebut dan hal lain mengenai teknologi smart city adalah keamanan, kenyamanan, kemudian cyber security juga. Kita lihat bagaimana negara-negara di seluruh dunia dengan masalah hacking yang terjadi. Jadi gimana nih smart city nanti akan menanggapi hal-hal tersebut. Jadi kami melihat trennya dalam bagaimana membentuk ekosistem smart city slide berikutnya. Dan kami juga bertanya nih bagaimana, apa saja yang bisa membantu. Ada banyak feedback yang kami dapatkan dari stakeholder yang berbeda-beda. Digital tentu saja adalah sangat penting, karena smart city ini adalah digital. Apakah smart city digital? Mereka melihat ke depan, mereka melihat kebutuhan mendatang. Jadi tidak hanya smart, tetapi tetap tetap smart sembari jalan, jadi ketahanan dan, hijau juga dan juga aspek mitigasi, iklim, perubahan iklim, apakah mereka juga berpusat pada orang-orang termasuk dari, bagaimana mereka bisa memberikan, kualitas hidup yang lebih baik dan juga inklusif. Tidak, melewatkan, grup kerentanan, mungkin migran atau yang ada di piramida di bagian bawah. Jadi kami melihat semua aspek ini bagaimana pemangku kepentingan didefinisikan di smart city sekarang dan juga dengan negara anggota. Kalau kita ke slide berikutnya, ini ada gap financing-nya untuk funding dan kadang-kadang ada juga objektifnya tidak sesuai dengan Seranas. Dan kemudian aspeknya tidak hanya untuk implementasi, jadi ada tantangan-tantangan ini yang secara peningkatan kapasitas banyak area-area ini yang digarisbawahi mengapa ada gap secara finansial. Kalau kita ke slide berikutnya, dan apa saja tantangan yang di-highlight adalah ketika kita melihat semua smart city di dunia, apa saja mekanisme pembiayaannya dan kita lihat ada banyak mekanisme pembiayaan yang sudah ada. Tetapi sekarang ini kebanyakan dari negara anggota ASEAN ini biasanya menggunakan 3 hal. Yang pertama government transfer, regional development funds, dan juga technical assistance fund. Jadi kita sangat terbatas nih kalau ngomongin mekanisme pembiayaan yang ada dan mengapa halnya seperti ini. Jadi kami melihat 3 gap bahwa ada yang bilang bahwa oh, nggak ada yang kerangka kerja PPP misalkan. Dan gap yang kedua ngomongin mengenai kita tidak cukup familiar dengan mekanisme pembiayaannya dengan investor swasta dan juga mengenai bagaimana mengerti pilihan pembiayaan lainnya, tidak ada skill-nya dan juga banyak gap-nya. Jadi dari sini kami memutuskan untuk mengembangkan toolkit-nya. Kami fokus pada gap 3 yaitu kapasitas kapasitas dari pemerintah ASEAN. Jadi ini juga sangatlah penting. Jadi di slide terakhir saya, toolkit kami akan fokus pada gap 3, melihat beberapa hal dan masih 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 dikerjakan ya, kami belum menyelesaikannya. Idenya ada di sini sekarang, mengembangkan financing tools yang akan termasuk dari apa saja kondisi yang memungkinkan yang dibutuhkan, mungkin ekosistem kebijakan, kemampuan misalkan akan membantu AMS untuk membuat kebijakan untuk memilih atau hal-hal tertentu berdasarkan kebutuhan proyek tertentunya nanti akan ada contohnya atas studi kasus dan juga akan membantu mereka. Jadi ini idenya sekarang ini untuk toolkitnya di sini saya akan berhenti di sini dan menggarisbawahi fakta bahwa keseluruhan aspek di sini toolkitnya hanyalah mekanisme untuk membantu menanggapi beberapa tantangan yang ada pada smart city financing. Jadi dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu jika ada. Silakan kembali. Mark.